Selamat pagi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan diterima di muka. Materi apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah mengenai definisi dari pendapatan diterima di muka. Kemudian yang kedua, mengapa pendapatan diterima di muka perlu dibuat jurnal penyesuaian. Yang ketiga adalah langkah-langkah dalam menyusun jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan diterima di muka. Dan yang terakhir, untuk lebih memperdalam materi ini, saya akan membahas contoh soal jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan diterima di muka. Baik, pembahasan yang pertama adalah apa itu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang sudah diterima oleh perusahaan, tetapi oleh perusahaan belum diakui sebagai pendapatan pada tahun yang bersangkutan. Sehingga di dalam neraca muncul sebagai utang atau kewajiban. Pendapat lain mengatakan pendapatan diterima di muka adalah utang yang akan berubah menjadi penghasilan seiring dengan berlalunya waktu. Maka kenapa pendapatan diterima di muka diakui sebagai utang? Karena pada saat terjadinya transaksi, perusahaan belum memberikan manfaat atau perusahaan belum memberikan jasa, padahal uang kas sudah diterima oleh perusahaan. Sehingga dengan demikian, pendapatan diterima di muka diakui sebagai utang. Lalu bagaimana jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka? Pendapatan diterima di muka, jurnal penyesuaian bertujuan untuk menetapkan besarnya pendapatan diterima di muka yang sudah berubah menjadi penghasilan atau berubah menjadi pendapatan. Dan penyesuaian pendapatan diterima di muka ini dilakukan untuk mencatat penghasilan tersebut. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah untuk menyusun jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Langkah yang pertama adalah harus melihat neraca saldo. Mengapa? Karena di dalam jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan diterima di muka, kemungkinan akan ada dua. Yang pertama adalah dengan pendekatan neraca, tercatat titik-titik diterima di muka, atau kemungkinan yang kedua dengan menggunakan pendekatan laba rugi, tercatat pendapatan titik-titik di neraca saldo di sisi kredit. Ini langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita bisa langsung membuat jurnal penyesuaian, yaitu dengan membalik akun yang diketahui di neraca saldo. Mengapa? Karena neraca saldo nilai rupiahnya lebih besar daripada keadaan yang sebenarnya. Jika di neraca saldo terdapat akun diterima di muka di sisi kredit, maka jurnal penyesuaiannya kita balik. Sewa diterima di muka diletakkan di sisi debit dan pendapatan sewa diletakkan di sisi kredit. Jika di neraca saldo terdapat pendapatan, maka jurnal penyesuaiannya pendapatan diletakkan di sisi debit. Titik-titik diterima di muka di sisi kredit. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan besarnya nilai rupiah untuk jurnal penyesuaian. Lihat jurnal penyesuaian. Jika di kredit terdapat akun pendapatan, maka nilai rupiahnya adalah yang sudah menjadi pendapatan selama satu periode, yaitu dari awal terima uang sampai dengan 31 Desember. Tetapi jika di jurnal penyesuaian di sisi kredit bukan pendapatan, maka nilai rupiahnya adalah yang belum menjadi pendapatan selama satu periode, yaitu dimulai dari 31 Desember sampai dengan akhir jatuh tempo. Baik, perhatikan soal berikut. Di neraca saldo terdapat akun sewa diterima di muka sejumlah 12 juta. Sewa diterima tanggal 1 Mei untuk 1 tahun. Diminta untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Langkah pertama dari jurnal penyesuaian adalah lihat di neraca saldo
akun apa yang dipakai. Perhatikan di soal, di neraca saldo terdapat akun sewa diterima di muka. Kita catat di neraca saldo terdapat akun sewa diterima di muka di sisi kredit. Selanjutnya langkah yang kedua dari jurnal penyesuaian adalah membuat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember dengan cara membalik akun yang ada di neraca saldo. Jika di neraca saldo ada sewa diterima di muka di sisi kredit, maka jurnal penyesuaiannya kita balik. Sewa diterima di muka diletakkan di sisi debit, pendapatan sewa di sisi kredit. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan besarnya nilai rupiah, yaitu dengan mencari yang sudah menjadi pendapatan untuk periode ini. Mengapa? Ingat bahwa jika jurnal penyesuaian di sisi kredit ada akun pendapatan, maka nilai rupiahnya yang sudah menjadi pendapatan. Perhitungannya seperti ini. Tanggal 1 Mei waktu kita terima sewa untuk masa 1 tahun. Jurnal penyesuaian dibuat tanggal 31 Desember. Sehingga sudah berjalan saat terima sewa sampai dengan 31 Desember. Yaitu sudah berjalan selama 8 bulan. Untuk sewa diterima di muka untuk periode mendatang sebesar 4 bulan. Nilai rupiah untuk jurnal penyesuaian yang kita butuhkan adalah yang sudah menjadi pendapatan. Maka perhitungannya 8/12 kali 12 juta. Jurnal penyesuaian kita catat 8 juta. Bagaimana penjelasannya? Mengapa nilai rupiah yang kita butuhkan adalah yang sudah menjadi pendapatan? Perhatikan penjelasan berikut ini. Jika di neraca saldo ada titik-titik diterima di muka, artinya saat kita menyewakan rumah kita ke orang lain untuk masa 1 tahun, anggapan kita adalah orang tersebut belum pernah menempati rumah kita sama sekali. Jika di neraca saldo ada titik-titik diterima di muka. Tetapi kenyataannya orang tersebut sudah menempati. Sejak kita terima uang tanggal 1 Mei sampai dengan sekarang tanggal 31 membuat jurnal penyesuaian, berarti sudah 8 bulan berjalan. Jika di neraca saldo dicatat belum pernah ditempati sama sekali, padahal sudah ditempati selama 8 bulan, berarti di neraca saldo perlu dibuat penyesuaian. Karena sampai dengan 31 Desember yang belum ditempati hanya 4 bulan, yaitu sebesar 4 juta. Tetapi tercatat di neraca saldo 12 juta. Maka 12 juta ini perlu dibuat penyesuaian yang sebenarnya adalah 4 juta. Bagaimana supaya menjadi 4 juta? Maka 12 juta dikurangi 8 juta di jurnal penyesuaian. Cukup jelas? Atau menggunakan cara lain bahwa jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka adalah untuk menetapkan besarnya pendapatan diterima di muka yang sudah berubah menjadi pendapatan. Maka sewa diterima di muka yang sudah berubah menjadi pendapatan adalah 8 bulan. Perhatikan di jurnal penyesuaian, muncul akun pendapatan sewa sebesar 8 juta. Sedangkan sewa diterima di muka berkurang sebesar 8 juta sehingga di neraca saldo menjadi benar. Sewa diterima di muka menjadi 4 juta. Jadi jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka adalah mencatat pendapatan diterima di muka yang sudah berubah menjadi pendapatan sewa, yaitu sebesar 8 bulan atau 8 juta. Baik, contoh yang kedua. Di neraca saldo terdapat akun pendapatan sewa.
Kalau di contoh soal 1 tadi sewa diterima di muka, sekarang di contoh 2 adalah pendapatan sewa sejumlah 12 juta. Sewa diterima tanggal 1 Mei untuk 1 tahun. Diminta membuat jurnal penyesuaiannya. Langkah-langkah penyesuaian yang pertama adalah lihat neraca saldo, akun apa yang dipakai. Di neraca saldo terdapat akun pendapatan sewa. Maka kita catat di neraca saldo ada akun pendapatan sewa 12 juta di sisi kredit. Langkah penyesuaian yang kedua yaitu dengan membuat jurnal penyesuaiannya dengan cara membalik akun yang sudah diketahui di neraca saldo. Maka jurnal penyesuaian tanggalnya 31 Desember, pendapatan sewa di neraca saldo yang dulunya diletakkan di sisi kredit, di jurnal penyesuaian diletakkan di sisi debit. Kreditnya sewa diterima di muka. Baik, untuk langkah yang ketiga dalam membuat jurnal penyesuaian adalah menentukan besarnya nilai rupiah. Nilai rupiah yang digunakan adalah mencari nilai rupiah yang belum menjadi pendapatan untuk periode sekarang. Ingat, jika di jurnal penyesuaian terdapat akun titik-titik diterima di muka, maka nilai rupiahnya adalah yang belum menjadi pendapatan untuk periode sekarang. Perhitungannya tanggal 1 Mei waktu kita terima sewa diterima untuk masa 1 tahun. Sekarang tanggal 31 Desember saat kita membuat jurnal penyesuaian. Sehingga sejak 1 Mei sampai dengan 31 Desember sudah berjalan 8 bulan. 31 Desember sampai dengan akhir jatuh tempo sewa diterima di muka, yaitu tanggal 1 Mei selama 4 bulan. Nilai rupiah yang kita butuhkan adalah yang belum menjadi pendapatan, yaitu sebesar 4 bulan. Perhitungannya 4/12 dikali dengan 12 juta. Nilai rupiahnya 4 juta. Bagaimana penjelasannya? Perhatikan jika di neraca saldo terdapat pendapatan sewa di sisi kredit, cara membaca kita adalah orang yang menyewa rumah kita itu sudah menempati sewa selama 1 tahun penuh. Dan pada tanggal 1 Mei kita sudah terima uangnya. Anggapannya bahwa orang tersebut sudah menempati selama 1 tahun dan kita sudah terima uangnya. Kenyataannya sejak 1 Mei saat kita terima uang sampai sekarang 31 Desember orang tersebut baru menempati 8 bulan. Tetapi di neraca saldo tercatat sudah menempati selama 12 juta atau 1 tahun penuh. Tetapi kenyataannya baru 8 bulan. Maka di neraca saldo perlu dibetulkan. Bukan 12 juta, yang benar adalah 8 juta. Pertanyaannya, bagaimana supaya menjadi 8 juta? Maka di neraca saldo dikurangi. Yang dulunya pendapatan di sisi kredit, sekarang diletakkan di sisi debit. Dikurangi sebesar 4 juta, yaitu yang belum ditempati. Atau dengan penjelasan lain, pendapatan diterima di muka, dibuat jurnal penyesuaiannya, tujuannya adalah menetapkan besarnya pendapatan diterima di muka yang sudah berubah menjadi pendapatan atau berubah menjadi penghasilan. Berapa sebenarnya pendapatan yang sudah berubah menjadi penghasilan? Yaitu sebesar 8 juta. Perhatikan di neraca saldo yang sudah kita betulkan, pendapatan sewa sebesar 8 juta. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, belajar lebih menyenangkan dengan mulai melakukan hal sederhana untuk meraih hasil yang luar biasa.